Swastiastu, selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas terkait ekonomi digital pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, mari saya perkenalkan dengan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Putu Sugihartane dengan NIM 2411031270 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Notasari dengan NIM 2411031185. Perkenalkan, nama saya Aurel Angelia Boru Semiring dengan NIM 2411031265. Perkenalkan, nama saya Fortuna Sunhadewi dengan NIM 2411031343. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Pastiani dengan NIM 2411031352. Nah, setelah perkenalan dengan anggota kelompok kami, dilanjutkan dengan subpembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang bisnis digital di era revolusi industri 4.0, yang kedua yaitu pengaruh bisnis digital, dan yang ketiga yaitu merancang model bisnis digital inovatif. Baik, pada subpembahasan yang pertama yaitu bisnis digital di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi besar dalam dunia industri dan bisnis yang ditandai dengan integrasi teknologi digital canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, cloud computing, dan otomatisasi. Teknologi-teknologi ini memungkinkan proses produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan menjadi lebih efisien, cepat, dan terintegrasi secara real-time. Dengan adanya konektivitas yang tinggi dan sistem yang saling terhubung, bisnis dapat mengotomatisasi banyak aspek operasionalnya, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Revolusi ini tidak hanya mengubah cara perusahaan besar beroperasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh bisnis digital dan penjelasan model operasionalnya, yaitu 1. E-commerce atau perdagangan elektronik, yang kedua vintage atau financial technology, yang ketiga SaaS atau software as a service. Yang pertama, e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah platform atau bisnis yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online melalui website atau aplikasi. Model operasionalnya ialah marketplace. Platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Mereka menyediakan sistem pembayaran digital, fitur pencarian produk, ulasan pelanggan, serta layanan pengiriman. Yang kedua, manajemen data. Data pelanggan dan transaksi dianalisis untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan strategi pemasaran efektif. Yang ketiga, otomatisasi. Proses seperti pengelolaan stok, pembayaran, dan pengiriman sebagian besar sudah diotomatis sehingga mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan manusia. Contoh studi kasus, Tokopedia menggunakan teknologi Big Data untuk menganalisis perilaku pembeli dan penjual, sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang personal dan efisien. Selain itu, integrasi dengan layanan logistik dan pembayaran digital membuat transaksi menjadi mudah dan cepat. Yang kedua ialah vintage atau financial technology. Vintage adalah inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan atau mengotomatisasi layanan keuangan. Model operasionalnya 1. Pembayaran digital. Aplikasi seperti GoPay dan OVO memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tanpa uang tunai, hanya menggunakan smartphone. Yang kedua, pinjaman online. Platform seperti Kredivo menggunakan algoritma
dan data digital untuk menilai kelayakan kredit secara cepat dan memberikan pinjaman tanpa proses yang rumit. Yang ketiga, investasi digital. Vintage juga menyediakan layanan investasi dan crowdfunding yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal secara online. Contoh studi kasusnya, GoPay sebagai bagian dari ekosistem Gojek memberikan kemudahan pembayaran untuk berbagai layanan mulai dari transportasi, makanan, hingga tagihan listrik. Sistem keamanan dan analisis data yang canggih menjamin transaksi aman dan nyaman. Yang ketiga adalah SaaS atau Software as a Service. SaaS adalah model bisnis di mana software disediakan sebagai layanan melalui internet, biasanya dengan sistem berlangganan. Model operasionalnya yang pertama, akses cloud. Pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu instalasi karena software dijalankan di server penyediaan layanan. Yang kedua, pembaruan otomatis. Semua pembaruan dan perbaikan dilakukan oleh penyedia, sehingga pengguna selalu mendapatkan versi terbaru tanpa repot. Yang ketiga, skalabilitas. Pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah lisensi sesuai kebutuhan bisnis tanpa perlu investasi perangkat keras tambahan. Contoh studi kasusnya, Google Workspace menyediakan layanan produktivitas seperti email, dokumen, dan kalender secara online, yang memungkinkan kolaborasi real-time antar pengguna di lokasi berbeda, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh bisnis digital terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Nah, di mana teman-teman sekalian, bisnis digital telah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik pada skala makro nasional hingga global, maupun pada tingkat mikro seperti UMKM dan individu. Nah, pada dua hal tersebut, ada pun dampak makro dan juga dampak mikro. Sebagai berikut. Baik teman-teman sekalian, ada pun yang pertama yakni dampak makro. Nah, di mana dampak makro pada ekonomi digital adalah pengaruh luas terhadap perekonomian nasional dan global. Nah, secara nasional, ekonomi digital mendorong pertumbuhan PDB atau meningkatkan efisiensi sektor industri dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, di mana teman-teman sekalian, secara global, ekonomi digital mempercepat arus perdagangan lintas negara, memperkuat investasi, dan juga memperkuat konektivitas ekonomi antar negara melalui berbagai teknologi dan juga platform digital. Nah, teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui, pada dampak makro terdapat 3 bagian teman-teman. Yang pertama yakni ada peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, teman-teman sekalian, pada hal ini di mana digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam menciptakan efisiensi di berbagai lini ekonomi nasional, teman-teman. Nah, juga melalui otomativitas proses bisnis dan juga pemanfaatan cloud computing, big data analytics, serta sistem enterprise risk planning atau ERP bagi perusahaan nasional maupun perusahaan internasional itu mampu memangkas biaya operasional dan meningkatkan output. Nah, kita bisa ambil salah satu contohnya, yakni pada PT Kereta Api Indonesia atau bisa disebut KAI berhasil menekan biaya operasional hingga 20%, teman-teman. Nah, dimana setelah menerapkan sistem tiket digital dan juga manajemen logistik berbasis data atau bisa disebut KAI Annual Report pada tahun 2023. Nah, yang kedua ada pun penyerapan tenaga kerja baru di era digital. Nah, teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui pada hal ini di mana digitalisasi telah mengubah struktur pasar tenaga kerja secara signifikan, nah, di mana dengan mengurangi pekerjaan manual atau administratif, namun di sisi lain membuka banyak kesempatan baru di sektor-sektor penelitian yang dilakukan oleh Kamil Al menerangkan bahwasannya kesempatan kerja baru di sektor-sektor berkaitan dengan teknologi, logistik digital, dan industri konten kreatif. Nah, di mana pada sektor bisnis digital itu seperti e-commerce dan vintage berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja baru. Nah, di mana seperti
beberapa profesi yang banyak dibutuhkan, antara lain seperti digital marketing, terus ada yang namanya desain antarmuka pengguna, dan juga manajemen marketplace dan logistik digital, teman-teman sekalian. Kita bisa sebut saja seperti Shopee Indonesia itu kan banyak memerlukan yang namanya tenaga kerja hanya untuk sektor logistik, itu menggambarkan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada pun yang ketiga, yakni ekspansi pasar dan kontribusi terhadap PDB. Nah, di mana teman-teman sekalian, pada hal ini kemajuan bisnis digital telah memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk memperluas pasar mereka. Nah, baik secara nasional maupun internasional. Nah, melalui berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Bilibili, itu pelaku UMKM dan bisnis lokal dapat memasarkan produk mereka secara daring tanpa harus bergantung pada lokasi fisik ataupun biaya distribusi yang tinggi. Nah, kita tuh produk-produk lokal seperti busana muslim, busana Hindu, busana yang lainnya, busana adat lainnya, makanan tradisional, kerajinan, terus hingga layanan berbasis digital kini lebih mudah terjangkau konsumen di luar negeri karena dari adanya ekspansi pasar dan kontribusi terhadap PDB, teman-teman sekalian. Nah, yang kedua ada pun dampak mikro, teman-teman. Dampak mikro pada perekonomian digital adalah pengaruh langsung terhadap individu, rumah tangga, dan UMKM. Nah, individu mendapatkan peluang kerja dan akses layanan digital. Rumah tangga bisa menambah pendapatan lewat usaha daring, dan UMKM terbantu memasarkan produk serta mengelola usaha secara lebih efisiensi. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hal ini, di dalam dampak mikro terdapat 3 bagian juga, teman-teman, di mana yang pertama yakni transformasi operasional UMKM itu. Artinya, digitalisasi telah meningkatkan efisiensi operasional UMKM secara signifikan melalui platform digital seperti marketplace, media sosial, dan juga layanan digital lainnya. Nah, pelaku UMKM kini dapat mengelola stok secara otomatis, memasarkan pasar ke target konsumen yang lebih luas, serta melakukan transaksi tanpa harus bergantung pada toko fisik dan proses manual yang rumit. Contohnya yakni pada misalnya bisnis kuliner yang dimiliki oleh salah satu artis. Nah, di mana memanfaatkan Instagram dan juga GoFood untuk menjangkau konsumen tanpa membuka banyak cabang. Nah, yang kedua ada pun penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, hal ini di mana transformasi digital dalam UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan peluang kerja di tingkat lokal. Nah, di mana banyak UMKM digital tetap berbasis komunitas dan juga memperdayakan tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu contohnya adalah program Desa Digital oleh Baktikominfo. Nah, yang sejak pada tahun 2021 telah mendigitalisasikan lebih dari 200 desa melalui pelatihan teknologi, penyediaan jaringan internet, dan juga pengembangan pasar lokal online seperti pasar desa. Nah, yang selanjutnya ada pun kontribusi terhadap PDB dan UMKM digital. Nah, di mana pada UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, dengan kontribusi sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau bisa disebut PDB nasional, Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2022, seiring dengan transformasi digital, peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi semakin besar. Nah, di mana digitalisasi itu mendorong peningkatan volume transaksi, memperluas akses pasar ke tingkat nasional hingga global, serta memungkinkan efisiensi dan ekspansi usaha yang sebelumnya sulit dicapai oleh UMKM konvensional, teman-teman. Baik, adapun materi selanjutnya yakni terkait merancang model bisnis digital, di mana perlu kita ketahui bahwa model bisnis digital inovatif adalah kerangka yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai secara efisien dan berbeda dari model konvensional. Inovasi dalam model bisnis digital meliputi pengembangan produk atau layanan baru, proses bisnis yang lebih efisien, serta penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things. Model bisnis digital yang baik tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, maka dari itu, kita sebagai mahasiswa perlu mengintegrasikan teknologi digital dengan pendekatan ekonomi sirkular, sosial, atau kolaboratif dalam proses perancangan bisnisnya.
Baik, adapun strategi berkelanjutan dalam model bisnis digital. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital sebagai fondasi inovasi, di mana strategi berkelanjutan dalam model bisnis digital teknologi digital seperti aplikasi e-commerce, big data, dan cloud sangat penting dalam bisnis modern. Mahasiswa perlu tahu bahwa teknologi ini bisa membantu bisnis bekerja lebih efisien, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Sebagai contoh, yakni cloud, membuat bisnis bisa dijalankan dari mana saja, dan big data membantu memahami kebutuhan pasar dengan cepat. Yang kedua, yakni pendekatan ekonomi sirkular untuk berkelanjutan lingkungan, di mana model bisnis digital yang ramah lingkungan bisa dibuat dengan prinsip ekonomi sirkular, yaitu memanfaatkan ulang sumber daya dan mengurangi sampah. Misalnya, mahasiswa bisa membuat platform yang menghubungkan pembuat limbah dengan pengusaha daur ulang. Hal itu membantu menjaga lingkungan dan sekaligus menciptakan peluang bisnis baru yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga yakni model bisnis berbasis sosial untuk dampak positif komunitas, di mana kita sebagai mahasiswa juga bisa membuat bisnis digital yang membantu masyarakat, misalnya lewat platform crowdfunding untuk mendukung UMKM atau komunitas yang sulit mendapat pinjaman. Nah, model tersebut membantu mereka mendapat modal dan menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nah, bisnis seperti itu tidak hanya mencari untung, tetapi juga dapat membawa manfaat sosial. Nah, yang keempat yakni pendekatan kolaboratif untuk memperkuat ekosistem bisnis, di mana bisnis digital yang kuat bisa dibangun lewat kerjasama antara pelaku usaha, yakni konsumen dan pihak lain dalam satu ekosistem. Contohnya seperti marketplace, komunitas yang memungkinkan UMKM saling berbagi sumber daya dan informasi. Nah, dengan kolaborasi ini, bisnis jadi lebih kuat, inovatif, dan tumbuh bersama. Teknologi digital memudahkan kolaborasi lewat platform yang mudah digunakan. Nah, yang kelima yakni peran inkubator bisnis dan pendidikan kewirausahaan, di mana inkubator bisnis kampus berperan besar dalam membantu mahasiswa mengubah ide jadi bisnis nyata lewat pelatihan, bimbingan, dan jaringan. Ditambah lagi dengan pendidikan kewirausahaan yang mengajarkan digitalisasi, ekonomi sirkular, dan bisnis sosial, mahasiswa jadi lebih siap membangun usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam merancang model bisnis digital. Nah, yang pertama itu dimulai dengan memahami pasar dan pelanggan, di mana riset pasar dan analisis kebutuhan pelanggan menjadi fondasi utama dalam merancang model bisnis digital, yaitu dengan mengidentifikasi tren, preferensi, dan masalah pelanggan melalui data dan umpan balik langsung. Nah, selanjutnya yaitu kembangkan proposisi nilai yang solutif. Nah, pengembangan proposisi nilai yang solutif itu sangat penting agar solusi yang ditawarkan itu benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Proposisi nilai yang unik dan tepat sasaran akan menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu integrasi teknologi digital. Bisnis perlu memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI, LOT, cloud, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan keunggulan kompetitif. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi, otomatisasi, dan responsivitas bisnis. Nah, setelah itu, fokus pada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna harus diutamakan dengan merancang antarmuka yang mudah digunakan, proses transaksi yang sederhana, serta layanan pelanggan yang responsif. Pengalaman pengguna yang baik itu akan meningkatkan loyalitas dan retensi para pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu model bisnis yang fleksibel, di mana model bisnis digital itu harus dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar maupun perkembangan teknologi. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan strategi harga,
mengembangkan kanal distribusi digital, dan merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara cepat. Selanjutnya, ada pun faktor penentu keberhasilan, di mana merancang model bisnis digital inovatif yang solutif dan berkelanjutan itu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Bisnis yang mampu mengintegrasikan semua aspek tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan serta masyarakat yang luas. Nah, ada faktor-faktor penentu dari keberhasilan itu sendiri, itu ada komitmen pada keberlanjutan, di mana bisnis yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi inti cenderung lebih tahan terhadap perubahan pasar dan regulasi. Nah, yang kedua itu ada sinergi teknologi dan operasional, di mana digitalisasi itu memungkinkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi lintas sektor, di mana kerjasama dengan mitra strategis itu memperluas jangkauan inovasi dan memperkuat ekosistem dalam bisnis. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 7. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya terkait materi yang kami bahas, silakan raise your hand dan tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi beserta sesi diskusi yang telah kita lakukan. Kita lanjutkan pada kesimpulan. Bisnis digital di era revolusi industri 4.0 telah menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang signifikan, baik pada tingkat nasional maupun individu. Integrasi teknologi mendorong efisiensi, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Di sisi lain, UMKM semakin diberdayakan melalui akses digital yang lebih luas dan dukungan ekosistem yang inklusif. Keberhasilan ekonomi digital juga ditopang oleh kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan institusi pendidikan, serta pentingnya model bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada dampak sosial serta lingkungan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan waktu, perhatian, dan berpartisipasi dalam kegiatan presentasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan para Santi. Om Santi, 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 Om.